investor semua dalam acara Break Time IG Live IDX Channel. Kali ini akan bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Seperti yang sobat investor pasti sudah banyak tahu ya, temanya kali ini adalah endorse saham selebriti. Ini boleh atau dilarang? Nah, ya selamat siang semuanya, apa kabar? Nah, imbas dari diduga upaya promosi yang dilakukan oleh selebriti, kan banyak ya teman-teman, mulai Raffi Ahmad, kemudian ada Ari Lasso, kemudian juga lainnya dengan menyebutkan kode saham. Ada beberapa ya, pasti rekan-rekan juga beberapa sudah banyak yang tahu gitu ya. Ada sahamnya seperti Mcash, kemudian juga ada yang Pegas, dan terkesan menghimbau untuk kita melakukan koleksi saham mereka kepada publik di sejumlah akun pribadinya. Ini menuai sejumlah tanggapan. Dan menanggapi hal tersebut, ini Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia pada siang hari ini akan berbincang bersama kita. Dan sempat ada tanggapan juga dari pihak Bursa Efek Indonesia yang mengatakan bahwa para influencer ini diajak untuk melakukan diskusi terkait endorsement saham milik dari Mcash, karena kan berinvestasi di pasar modal tidak seperti misalnya mengendorse sebuah produk tertentu ya, karena kan ini melibatkan investasi dari rekan-rekan semua yang bisa saja jika kurang paham atau ikut-ikutan ini bisa merugikan. Nah, disampaikan oleh pihak Bursa Efek Indonesia bahwa kita akan mengajak diskusi para influencer. Di satu pihak kami juga menyambut baik begitu ya influencer untuk bisa mengingatkan mereka terkait dengan tanggung jawab moral mereka kepada para calon investor ataupun juga investor yang kemungkinan potensi tuntutan hukum daripada pengikutnya apabila mereka kecewa nih karena harga saham yang di-endorse ataupun direkomendasikan, disampaikan kode sahamnya ini tidak sesuai ataupun tidak memuaskan. Iya, dan kita akan menantikan Pak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, untuk bisa join nih sama kita pada siang hari ini. Apakah Pak Hasan sudah bergabung bersama IDX Channel di IG IDX? Halo Pak Hasan. Pak Hasan, selamat siang. Iya, kita masih waiting ya. Terkait dengan endorsement. Halo Pak Hasan, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Mbak Prisa, apa kabar? Awal tahun 2021 kita harus semangat Pak, dan sehat selalu. Mudah-mudahan Pak Hasan juga begitu. Siap. Kabar baik ya Pak ya? Semangat so ya, sama kayak IHSG ya. So far so good di minggu pertama 2021. Rally terus menanjak. Betul. Pak Hasan juga mulai masuk. Hari betul ini sekali sudah, Pak. Ini loh, sudah lewat lagi titik awal tahun lalu ya. Jadi sudah balik ke kondisi sebelum pandemi nih. Oh ya, saya belum pantau nih Pak, yang hari ini yang sesi 1 udah balik ya Pak ya. Wah, luar biasa kinerja dari indeks harga saham gabungan. Berarti para sobat investor harusnya bersorak-sorak lagi dong ya, apalagi yang sudah punya. Nah, nggak heran nih Pak, kinerja solid dari indeks harga saham gabungan ini ternyata membuat semangat influencer juga belakangan ini kan cukup terlihat. Nah, jatuhnya kan kayak endorse gitu Pak, endorse saham, katanya endorse saham selebriti. Ini sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah boleh atau enggak nih menurut Bursa Efek Indonesia? Iya nih, makasih nih udah diundang, makasih juga pertanyaannya. Emang ini banget ya, lagi hangat banget nih diobrolin nih ya, fenomena belakangan ini ya Mbak Prisa ya. Betul Pak. Bagus juga nih kita bahas nih, break lunch tapi materinya ternyata nggak santai nih ya, lumayan nih. Santai dong Pak. Santai aja ya. Kan kita pengen tahu nih Pak, kalau orang nyebutin, orang kan kadang foto doang nih Pak, foto doang di belakang perusahaan, logo perusahaan, oh berarti dia mengikuti ataupun membeli saham tersebut. Misalnya Pak Lo Keng Hong gitu, langsung tuh
orang berspekulasi, berarti Bapak beliin saham ini ikutan gitu. Nah, kali ini kan selebriti juga banyak yang begitu nih, Pak. Gimana? Betul. Ya mungkin secara umum dulu ya, saya memang kita bisa ngelihat ini nih mungkin ada kaitan juga nih dengan perkembangan bursa pasar modal kita yang belakangan memang tumbuhnya kan sangat pesat nih. Kalau kita tahu ya, di tengah-tengah dampak pandemi, kita lihat jumlah investor baru kita tuh luar biasa naiknya tahun lalu. Bahkan rekor penambahannya tercapai, lebih dari 50% bertambah. Lalu aktivitas transaksi juga kan luar biasa ya naiknya ya. Ini awal-awal tahun 2021 nih selalu nilai transaksi di atas 20-an triliun. Padahal rata-rata tahun lalu hanya di angka 9,2 triliun. Frekuensinya juga luar biasa kan, udah 1,6 juta sehari gitu ya, luar biasa. Nah, mungkin euforia lainnya itu harga-harga saham juga kan belakangan naik terus gitu ya, sejak adanya dampak pandemi turun, kemudian sekarang naik. Nah, teman-teman investor, apalagi yang baru-baru, termasuk teman-teman kita para influencer ini rupanya terbawa suasana euforia juga nih, kegembiraan ya. Jadinya pada pada pamer gitu, dan sebagian sudah mulai mengarah ke dugaan adanya pom-pom tadi gitu kan. Kok mulai ngajak-ngajak ikutan beli gitu ya dan sebagainya. Nah, Mbak Prisa mungkin secara umum nih, kalau sekedar untuk mengajak dan menyadarkan teman-teman masyarakat, apalagi followersnya, ya kemarin kan ada yang ngajak koleganya, rekan seprofesinya untuk sadar berinvestasi, mulai investasi saham di pasar modal, itu sih mungkin bagus-bagus aja. Nah, tapi kalau misalnya sekedar mengajak dan merekomendasikan beli saham tertentu, apalagi hanya menyebut kode saham atau hanya menyebut angka target harga berikutnya gitu ya, tanpa didasari alasan, analisa dan sebagainya, tentu ini nggak benar gitu ya. Jadi kurang bagus, tidak etis juga dilakukan, dan sebenarnya ada rambu-rambu aturan yang berpotensi juga nanti dilanggar. Jadi ini harus hati-hati, kami ingatkan supaya teman-teman influencer, apalagi selebriti ini, jangan sampai nanti di kemudian hari ada potensi menimbulkan kerugian bagi para pengikut atau followersnya. Yang mungkin juga kalau ada unsur pelanggarannya nanti ada tuntutan gitu ya dari mereka. Jadi tentu nggak benar. Nah, Mbak Prisa, kita tahu kan saham ini bukan kayak barang konsumsi biasa ya. Jadi kalau mungkin pakaian, kemudian barang tertentu bisa di-endorse untuk dijual dan dikonsumsi oleh followersnya. Nah, kalau saham ini agak lain. Jadi saham ini kan pada intinya mengajak serta followersnya untuk membeli itu adalah memiliki bisnisnya gitu ya. Jadi alangkah lebih baik kalau didasari dengan aspek analisa yang mendalam sebelum mengajak membeli tadi. Bisa analisa fundamentalnya, atau analisa kekuatan pasar gitu ya, lewat analisa teknikal atau analisa lainnya, silahkan. Jadi sebaiknya ini tidak dilakukan karena tadi ya tidak mendidik, kurang etis, dan pada satu titik bisa saja ada potensi melanggar ketentuan yang ada. Oke, jadi sudah terjawab ya, rekan-rekan investor sebaiknya tidak dilakukan, apalagi kalau hanya menyebutkan kode tanpa ada dasar fundamental. Karena kan di bursa juga ada fundamental dari sebuah perusahaan yang mempengaruhi kenapa perusahaan itu akhirnya layak untuk dilakukan investasi ataupun pembelian. Nah, kalau kita lihat ya, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 nih Pak, tentang pasar modal. Apakah di situ dijelaskan juga? Ya, dijelaskan juga nih Pak Hasan secara spesifik melarang promosi emiten ke publik, dan sebenarnya dari Bursa Efek Indonesia kita ingin tahu nih aturannya tuh seperti apa sih Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau di undang-undang kita yang tadi disebut ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 di Undang-Undang Pasar Modal, memang kalau fenomena belakangan kan waktu itu juga belum ada ya, jadi kalau aturan endorsement dan sebagainya secara spesifik tentu tidak ada di sana. Tapi sebetulnya spirit undang-undang kita kan melindungi keperluan atau kepentingan para investor kita, terutama investor publik ini ya, individu yang minoritas. Nah, sehingga di sana dituangkan betul tuh Mbak Prisa, ketentuan yang melarang praktek-praktek yang berpotensi merugikan kepentingan investor publik, yaitu yang tergolong kepada upaya untuk misalnya penipuan, lalu manipulasi harga atau manipulasi pasar, ini diatur sangat rinci. Dan juga tentang misalnya
larangan untuk perdagangan orang dalam atau insider trading. Nah, ini semua sebetulnya apa-apa definisinya, unsur pelanggarannya seperti apa, dan penegasan larangan serta pengaturan sanksinya itu diatur secara lengkap di undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya di peraturan OJK pun di tempat kita di bursa. Nah, jadi saya kira itu ya, jadi banyak sekali sebenarnya rambu-rambu yang kalau nanti apa yang fenomena belakangan ini dilakukan berpotensi memenuhi unsur misalnya adanya kemungkinan penipuan tadi, manipulasi pasar ataupun insider trading, ya tentu akan ada konsekuensi pelanggaran yang terjadi. Oke, Pak, kalau berbicara mengenai semangatnya gitu ya, mungkin nggak sih kalau para influencer ini sebenarnya lebih ke niatnya itu adalah membuat semangat para calon investor di luar sana yang kita tahu kan memang baru beberapa persen saja dari seluruh penduduk Indonesia untuk akhirnya memilih instrumen investasi di pasar modal, tetapi mungkin agak kebablasan gitu ya, akhirnya justru menjadi sesuatu yang bisa berbahaya. Ketika terjadi, kan udah ada diskusi ya Pak Hasan ya dengan para influencer ini, tanggapan mereka seperti apa sih Pak? Ya, sejauh ini memang positif ya. Jadi tadi ya, kalau ini murni disertai atau didasari oleh itikat baik, niat baik mereka untuk membagi pengalaman yang bagus ya, menyadarkan bahwa ada potensi investasi nih, yang mungkin kita tahu nih apalagi dalam kondisi pembatasan akibat pandemi COVID-19, kan mungkin teman-teman para pelaku usaha, investor ini tidak punya kesempatan yang seperti sebelumnya untuk katakanlah melakukan kegiatan bisnisnya. Nah, kemudian di tengah pembatasan ini mereka menunjukkan adanya potensi peluang investasi yang baik di pasar modal. Nah, kalau sebatas itu, saya kira sekali lagi kami sangat menyambut baik dan positif. Nah, ini juga yang tadi Mbak Prisa sempat sampaikan, kami tentu ingin mengundang mereka ya dalam waktu dekat. Nanti istilahnya kita rangkul deh gitu ya, kita arahkan supaya murni ini itikadnya sangat baik, kemudian kita bekali mereka dengan kecukupan materi gitu ya, bagaimana ya istilahnya do's and don't-nya lah, apa yang boleh, apa yang sebaiknya jangan gitu ya. Pada saat mereka datang kepada publik, kepada followersnya untuk mengajak investasi yang baik ini. Nah, itu sejauh ini kalau kami konfirmasi, mereka juga menyambut baik hal ini. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat nih kita akan lakukan. Berarti diskusinya bersama para influencer ini baru akan dilakukan, belum berarti Pak ya? Baru akan dijadwalkan Pak ya? Iya, untuk yang baru-baru ini ya, sebetulnya Mbak Prisa ya, mungkin kami sampaikan nih, di bursa itu sebetulnya menggandeng influencer ini udah kita lakukan. Jadi 2-3 tahun terakhir, kami ini punya program dengan para selebgram lah ya, influencer di Instagram, kemudian di sosial media. Nah, yang mereka memang punya passion, punya keinginan untuk belajar bersama kami tentang investasi saham di pasar modal. Nah, kemudian bahkan kami menggandeng lembaga resmi, artinya anggota bursa dalam hal ini, untuk bersama kami bermitra bersama para influencer ini. Nah, tapi kalau kita perhatikan nih, pendekatan mereka untuk menginfluence gitu ya, mempengaruhi para influencernya ini sangat positif. Jadi tidak sekedar asal merekomendasikan menyebut beli saham tertentu, tapi mereka justru lebih membumi ya, mengajak teman-temannya mulai berinvestasi, kemudian yang terpenting mengajak mereka untuk belajar lebih baik sebelum misalnya menerjuni investasi saham yang kita tahu sekalipun ada potensi keuntungan yang besar, tapi sama seperti investasi lain kan ada risiko juga. Nah, itu semua yang harusnya dipelajari oleh para followersnya. Dan ini dilakukan dengan baik nih oleh para influencer yang sudah kita arahkan gitu ya. Oke, Pak Hasan, sebenarnya yang paling merugikan itu dari sisi mendapatkan endorse dari para influencer terkait dengan menyebutkan kode saham itu siapa sih? Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan ataupun sobat investor, kalau teman-teman semua bisa mengajukan pertanyaan seputar topik kita ini melalui kolom komentar, nanti akan kita bahas di Q&A session bersama dengan Pak Hasan.
Nah, Pak Hasan, siapa yang paling dirugikan sebenarnya dengan jika influencer ini terus melakukan hal serupa? Ya, jadi tadi ya, kalau positif mengajak investasi tentu kita semua senang. Nah, tapi kalau ini misalnya nanti di kemudian hari terbukti ada unsur pelanggaran yang terjadi ya, karena kan tadi diatur betul di undang-undangnya, di peraturan yang ada, sebetulnya yang paling rugi ya mungkin kita semua ya. Kita semua di pasar modal, terutama kami di regulator juga ikut dirugikan karena nanti dampak negatif dari ajakan yang tanpa dasar ini tentu akan menyurutkan minat para investor kita, para pelaku di pasar di kemudian hari. Nah, ini sangat merugikan, kontraproduktif dengan kegiatan pengembangan yang kita terus gaungkan dan semangat untuk mengajak masyarakat kita mulai sadar berinvestasi. Lalu emitennya sendiri ya, perusahaan yang disebutkan kalau dia tidak tahu menau, mungkin juga akan dirugikan karena nanti pada saatnya akan timbul pertanyaan gitu ya dari kami di otoritas, di regulator, apalagi di investornya gitu ya. Mereka akan mempertanyakan apa nih penjelasan dari perusahaan gitu ya terhadap katakanlah ramalan gitu atau tebakan bahwa harganya akan melambung tinggi dan sebagainya. Nah, ini menjadi kerepotan tersendiri yang merugikan juga para perusahaan tercatat dimaksud. Nah, yang terakhir tentu yang paling dirugikan saya kira ya para followersnya nih, para investor apalagi yang baru yang mungkin mengidolakan para seleb dan influencer ini, kemudian apapun yang mereka rekomendasikan katakanlah tanpa berpikir panjang disambut dengan diikuti sepenuhnya. Nah, kalau di kemudian hari ini ternyata ada motif lain lalu merugikan mereka, ya tentu ini akan sangat merugikan para investor tersebut ya, Mbak Prisa. Nah, Pak Hasan, kalau gitu, misalnya saya nih adalah investor, terus bertanya nih, terus Bursa Efek, kalau misalnya ingin tahu rekomendasi, dari siapa dong seharusnya yang layak ataupun disarankan, kalau bukan influencer? Ya, jadi ini apalagi investor pemula ya, mungkin mereka belum belajar terlalu dalam, jadi butuh masukan atau pandangan dari pihak lain gitu ya. Nah, sebetulnya di pasar modal kita diatur pihak, perorangan, individu maupun lembaga yang berizin resmi untuk melakukan ini, rekomendasi tadi ya. Yang pertama kalau lembaga itu ada yang kita sebut misalnya anggota bursa. Ya, perusahaan-perusahaan efek ini misalnya tempat Mbak Prisa, investor membuka rekening, itu sebetulnya di balik layanan jasa mereka yang kita bayarkan dalam bentuk biaya layanan jasa, kita sebagai investor sebetulnya memiliki hak untuk mendapatkan rekomendasi tadi. Karena di perusahaan efek itu ada para analis ya yang tersertifikasi yang memang bekerja untuk perusahaan efek itu bagi kepentingan kita sebagai investor. Jadi nanti boleh tuh investor nanya misalnya tadi ya saham apa misalnya Antam, gimana kira-kira analisa fundamental technicalnya, target price 1 tahun ke depan berapa, itu boleh ditanyakan karena teman-teman di anggota bursa, perusahaan efek dan para analis ini terikat oleh rambu-rambu tadi. Jadi mereka pasti melakukan ini dengan proper. Lalu manajer investasi misalnya juga sama, walaupun tidak langsung, manajer investasi juga diizinkan memberikan rekomendasi gitu ya. Instrumen dana apa yang kira-kira tepat diberikan rekomendasinya kepada nasabah. Tentu berdasarkan pemahaman mereka akan profil risiko dari nasabahnya. Dan terakhir para analis ini. Para analis yang tergabung di asosiasi misalnya, mereka kan punya kode etik, punya standar perilaku, diawasi juga organisasinya oleh OJK dan bursa gitu ya. Nah, para analis ini tentu juga dapat dimintakan nih rekomendasinya karena mereka juga biasanya secara komersial memiliki tarif gitu ya yang nanti dikenakan kepada para peminta nasihat ini atau para investor. Jadi sebetulnya nggak usah takut, di pasar modal juga ada sebetulnya pihak-pihak yang memang layak dan diberikan izin untuk memberikan analisa dan kemudian di ujung dapat saja menyampaikan rekomendasi kepada para investor. Itu kalau yang resmi ya, tapi kalau boleh ngasih nasihat, ya pada saatnya investor juga harusnya do your own research gitu ya. Jadi jangan terus-terusan tergantung pada pihak lain,
Teman-teman investor Betul. sebetulnya punya kesempatan, punya banyak sumber yang bisa digunakan untuk memperkaya diri dan belajar, sehingga melakukan sendiri nanti riset dan analisanya. Jadi punya keyakinan lebih pada saat akan membeli, menjual, atau menahan gitu ya, hold saham tertentu. Jadi ini juga saya sangat menyarankan nih teman-teman investor terus belajar supaya semakin tidak tergantung pada rekomendasi pihak lain gitu ya. Oke, dan mungkin teman-teman investor lainnya yang juga sudah lebih paham begitu ya, memiliki semacam respon untuk bisa jangan sudah seperti itu terus digoreng terus juga akhirnya kan merugikan pihak-pihak yang memang masih agak awam gitu ya Pak Hasan ya. Betul, Pak, berarti betul. nantinya harapannya nggak ada lagi dong, misalnya rafimologi, mansyurmologi, ini kan istilah-istilah yang lagi ramai ini Pak sekarang, Iya, mologi. iya, iya. Nanti ada Mologi itu prismologi sebenarnya apa loh. sih Pak? Prismologi, oke Pak, jangan sampai deh Pak, saya takut nanti menyesatkan nih Pak saham-saham rekomendasinya. Karena kan juga insight nggak boleh ya Pak ya, harus orang Iya, yang iya, bersertifikat, yang memang ada betul, izin. Oke Pak, terus betul. Iya, jadi apakah ada pesan? Hmm, harapan kita sih tentu kalau ini euforia gitu ya. Jadi mologi ini kan sebetulnya bidang keilmuan yang harusnya positif gitu ya kalau dikaitkan dengan figur atau nama tertentu. Karena masing-masing sering merekomendasikan, ya nanti mungkin cirinya masing-masing gitu kan. Yang tadi disebut ada rafimologi mungkin kayak gini gayanya, mansurmologi Pak Ustadz Mansur kayak gini gayanya gitu ya. Tapi di balik itu sebetulnya saya kira kalau sekali lagi ya, kalau ini dilakukan dengan analisa yang baik, apalagi mereka kemudian ikut belajar secara formal, lalu mendapatkan sertifikasi dan kemudian mendisklemerkan ini gitu ya, dalam konteks menganalisa ini, ya mungkin pada saatnya akan sangat positif. Tapi untuk sementara ini ya kami berharap sebetulnya tidak perlulah sejauh itu gitu ya. Kalaupun mereka melakukan investasi di saham tertentu yang menjadi favoritnya mereka, ya kita harapkan mereka lakukan sendiri saja gitu, diam-diam. Kemudian mungkin mengarahkan para followersnya untuk misalnya bersama mereka mempelajari dengan baik aspek tadi ya, fundamentalnya, ataupun teknikalnya, ataupun aspek apalagi yang mendasari pemahaman akan potensi proyeksi ke depan pertumbuhan dari perusahaan atau saham dimaksud. Sehingga nanti sampai di kesimpulan apakah layak untuk dibeli atau tidak gitu. Gitu Mbak oke, Prisa. jadi memang kita harus memperkaya diri sendiri juga ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang lain ketika ada masukan terkait rekomendasi saham, kita bisa searching sendiri karena rata-rata yang sukses di bidang investasi saham ini memang juga melakukan riset sendiri ya Pak ya. Benar, benar. Oke. Ada pepatah tuh Mbak Prisa, mungkin saya sharing ya. Kan ini it's your money, your decision gitu ya. Jadi pada Betul. akhirnya sebetulnya keputusan akhir para investor ini untuk apakah ikut-ikutan membeli atau tidak membeli, itu betul-betul keputusan mereka atau kita sendiri. Jadi it's your decision. Jadi jangan sampai nanti blame others gitu ya, hanya karena ikut-ikutan nanti dikira menyesal lalu menyalahkan pihak lain. Nggak ada satupun mekanisme di pasar modal yang dapat memaksakan ya kehendak kepada para investor untuk beli saham tertentu atau jual saham tertentu. Jadi jangan mau. Kita sendiri sebetulnya diberikan hak penuh, tanggung jawab penuh untuk memutuskan untuk kepentingan investasi kita. Jadi it's your money, your decision. Oke, kalau cuanmologi boleh ya Pak? Cuanmologi sih harus, ujung-ujungnya kan pengen cuan ya. Betul. Pak Hasan, ada nggak sih indikasi atau kemungkinan dari pihak bukan hanya influencer tapi sebuah emiten perusahaan ini memang bermaksud untuk melakukan endorse terhadap influencer dan ada sanksi tidak sih untuk perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia jika memang ada unsur-unsur tersebut? Ya betul, ini juga kami sudah lakukan nih Mbak Prisa ya, mengantisipasi fenomena ini. Kalau kita lihat di minggu lalu kami sudah meminta dan menanyakan hal ini spesifik kepada beberapa emiten yang sahamnya disebut-sebutkan oleh para influencer ini.
Dan itu sudah menjadi dokumen keterbukaan informasi publik ya. Ada kurang lebih 13 lah sebetulnya emiten. Jadi cukup banyak nih yang kita minta klarifikasi. Sejauh ini masing-masing sudah memberi jawaban dan menyatakan tidak melakukan endorsement terhadap para influencer dimaksud. Jadi teman-teman sobat IDX Channel, sobat investor, bisa melihat informasi ini karena ini keterbukaan informasi publik di website kita, di website Bursa Efek Indonesia. Nah, tapi kalau ditanyakan kira-kira boleh atau enggak, sebetulnya yang diizinkan itu adalah kalau mengendorse produknya misalnya gitu ya. Misalnya emiten Telkom gitu ya, TLKM yang mungkin bisa menggandeng Mbak Prisa atau influencer gitu ya, untuk membantu mereka mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang layanan jasanya, misalnya high speed connection internet, atau produk pulsa tertentu dan sebagainya. Nah, kalau sebatas endorse dan menjual produknya, lalu kemudian diapresiasi oleh publik dan sahamnya naik, itu ya sah-sah saja karena itu bagian dari upaya emiten tersebut untuk menunjukkan kinerja perusahaannya sekarang dan di masa yang akan datang. Tapi kalau untuk mengendorse dengan niat, sekali lagi ya, ada unsur manipulasi harga, ke depannya dia ingin memainkan harga sedemikian rupa tanpa ada hubungan dengan kinerjanya, lalu harga itu akan dinaikkan atau diturunkan di tingkat tertentu. Nah, ini jangan lupa ada larangan untuk itu, yang kalau di kemudian hari bisa dibuktikan, maka ini termasuk pelanggaran berat yang diatur di undang-undang. Jadi ada batasannya nih Mbak Prisa, kalau endorsement produknya, jasanya, atau mengenalkan manajemennya sebagai branding, itu silahkan. Tapi kalau mengendorse hanya murni untuk menggerakkan harga pasar tanpa alasan yang kuat, nah ini yang tentu melanggar. Baik Pak, kalau ngomong, saya pakai Telkomsel nih, itu boleh ya Pak ya? Tapi kalau bilang boleh beli banget. TLKM, ini yang tunggu dulu nih, atas dasar apa ngomong TLKM ya? Oke, apakah sudah ada pertanyaan yang bisa kita bacakan? Oke, sudah ada nih Pak. Dari pertanyaan dari Ratu Clara. Katanya, siang Pak Hasan, izin bertanya. Apakah Bursa Efek Indonesia dan OJK, Pak, punya kode of conduct terkait endorsement saham dari public figure? Apakah katanya ada aturan memang khusus dari Bursa dan OJK soal ini? Atau dengan adanya hal ini rencananya akan dibuat, Pak, mungkin? Ya, jadi mungkin arahnya nggak sampai ke sana ya. Sekali lagi, kalau kami di otoritas dan regulator itu mengatur pihak yang kita izinkan. Nah, yang diizinkan itu sebenarnya terbatas ya. Tadi kalau lembaganya ada anggota bursa, ada manajer investasi gitu ya. Kalau orang ada penasehat investasi, lalu ada para analis efek yang memang kita atur. Nah, untuk mereka-mereka ini bahkan di tingkat pengaturan itu ada larangan-larangan kegiatan yang dinyatakan tidak boleh dilakukan. Lalu di tingkat profesinya mereka juga sudah membuatkan semacam code of conduct tadi. Jadi misalnya asosiasi analis efek, asosiasi perusahaan efek gitu ya, asosiasi para manajer investasi ini memiliki code of conduct, kode etik yang memang sebagai turunan dari aturan. Mereka kemudian punya juga code of conduct, kode etik yang di dalamnya juga memuat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para anggotanya. Nah, kalau endorser ini rasanya sampai sejauh ini ya, kami memandangnya tidak akan berlanjut sampai ke sana. Kita akan lebih memberikan wadah. Nanti para influencer itu ya semacam punya juga lah kode etik gitu. Apa yang boleh dan yang tidak boleh mereka lakukan. Bentuknya mungkin tidak terlalu formal karena pada ujungnya kami akan mendorong mereka untuk tidak melakukan endorsement berupa rekomendasi harga dan beli tertentu misalnya tanpa disertai pemaparan dan analisa yang mendalam. Jadi kecuali kalau mereka mau juga nih Mbak Prisa jadi analis atau berprofesi di pasar modal gitu ya, ini kami sambut baik juga gitu. Harus sekolah dulu ya Pak ya, sekolah pasar modal dulu ya. Betul, silakan kami buka ini. Ada pertanyaan berikutnya nih, mungkin dari salah satu dari Anda nih, rekan-rekan Sobat Investor, dari Ian HR _. Selamat siang Ian. Apa saja kontribusi bursa
dalam melindungi para investor retail yang sekarang sudah mulai sadar tentang pasar modal. Kontribusi dari bursa katanya melindungi para investor. Ya mungkin di tingkat pemahaman kami punya fungsi utama, salah satunya adalah edukasi. Jadi teman-teman investor boleh kapanpun mengikuti program edukasi dari kami di bursa, yang kadang-kadang juga kami lakukan bersama stakeholders lain, kadang bersama OJK, bersama anggota bursa, dan sebagainya. Contohnya yang rutin kami lakukan kan SPM gitu ya, Sekolah Pasar Modal. Itu ada level-levelnya dari mulai pemula, kemudian intermediate, dan advance. Nah ini kita lakukan gratis, kami lakukan di kami sendiri di Bursa Efek di kantor pusat, dan kita lakukan juga di kantor-kantor perwakilan kami nih Mbak Prisa. Ada 30 kantor perwakilan di seluruh Indonesia yang juga menyelenggarakan sekolah pasar modal ini. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita lakukannya secara virtual gitu ya, jadi nggak perlu tatap muka, nggak merepotkan, tidak ada keterbatasan ruang, jadi kami membuka pendaftaran dan teman-teman investor bisa mendaftar untuk ikut secara gratis. Nah ini edukasi tentu menjadi tugas kami. Yang berikutnya kalau di perdagangannya sendiri kami punya fungsi pengawasan. Jadi sekalipun sulit nih Mbak Prisa, terus terang harus kita akui, tapi kami punya perangkat pengawasan yang mudah-mudahan memadai untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran di pasar modal ini. Jadi seandainya nanti transaksinya sendiri ada indikasi penipuan, ada indikasi manipulasi harga, atau tadi ya perdagangan orang dalam, nah kami bersama OJK nanti tentu akan melakukan penelaahan dan penyelidikan lebih lanjut. Jika seandainya terjadi pelanggaran yang nanti akan diberikan tindakan atau sanksi tertentu. Jadi ini bentuk perlindungan yang kami lakukan. Nah dari sisi keterbukaan informasi kami juga memberi perlindungan dengan memastikan gitu ya, seluruh perusahaan tercatat gitu. Lalu kepemilikan saham publik yang melampaui angka tertentu 5% ke atas ini harus dibuka kepada publik secara simetris. Jadi tidak disimpan dan diberikan kepada segelintir orang saja, tapi ini akan kami lakukan terbuka untuk publik pada saat yang sama kepada semuanya. Nah ini bentuk perlindungan juga, jadi investor kalau bertanya-tanya sebaiknya mengakses sumber informasi resmi yang juga kami peroleh secara resmi dari emitennya misalnya. Nah ini bentuk-bentuk perlindungan kepada investor yang kita akan kedepankan terus gitu ya, karena kita tahu nih semakin lama semakin tuntutan untuk perlindungan ini semakin tinggi karena potensi pelanggaran dan menimbulkan kerugian investor ini bisa terjadi kapan saja nih. Oke, Pak. Pasti di sini juga dari sekian banyak yang mengikuti live IG IDX Channel pada siang hari ini, banyak juga ternyata Pak yang masih bertanya. Katanya kalau mau ikut SPM, Sekolah Pasar Modal, update infonya di mana sih Pak? Boleh, ada di website kita di idx.co.id. Ada juga di sosial media kita ya, di Instagram itu Indonesia Stock Exchange. Ada IDX Event, nah, itu di Instagram. Tapi kalau mau melihat secara tertulis, nanti bisa dilihat di www.idx.co.id /sekolah pasar modal atau SPM. Nanti jadwalnya. Oke, dan online udah ada ya Pak? Secara online sekarang, karena ada keterbatasan ya. Online sekarang. Betul. Iya. Tapi dari dulu juga ada yang online kan Pak, kalau misalnya yang jauh, yang ke Jakarta untuk join, ataupun ke gedung-gedung Bursa Efek di sejumlah daerah ya online juga bisa. Jadi nggak ada alasan kalau memang tertarik untuk sekolah pasar modal ya Pak ya. Baik Pak, kita ke pertanyaan berikutnya dari Mother Market. Wah, Mother Market nih katanya Pak. Bisakah mereka yang pom-pom saham itu dijerat secara hukum? Oh masih penasaran nih Pak sanksinya katanya. Bisa nggak nih Pak dijerat secara hukum? Ya sebenarnya tadi udah dijelaskan ya. Jadi kami ini di otoritas tentu nanti kalau ini perilaku investor memang kewenangannya ada di otoritas OJK ya, bukan di bursa, tapi bursa nanti akan tentu mengawasi mekanisme transaksinya di pasar. Nah ini akan sangat mungkin dijerat oleh hukum kalau unsur pelanggaran tadi terbukti dapat kita buktikan ya. Misalnya tujuan akhirnya pom-pom ini ternyata untuk penipuan.
Ya kan, ada fakta yang tidak diungkapkan, tahu-tahu mereka ngepom-pom, nanti ada pihak tertentu yang mengambil keuntungan di transaksinya. Nah, di kemudian hari kalau ini terbukti akan bisa dilakukan penindakan pelanggarannya. Atau yang lebih sering misalnya, apakah ini ada indikasi dalam tujuan memanipulasi pasar gitu ya, mengarahkan harga saham tertentu, bisa naik, bisa turun gitu ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan penuntutan kalau ternyata nanti terbukti di kemudian hari tercapai unsur pelanggaran manipulasinya. Atau yang juga lebih sulit pembuktiannya, tapi diatur ketentuannya kalau ada perdagangan orang dalam nih. Apakah ternyata ini ada unsur informasi orang dalam yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengambil keuntungan melalui rekomendasi beli, jual, atau menahan saham tertentu. Jadi ini sebetulnya ada ketentuannya dan perlu pembuktian. Baik, Pak. Pak, ini kan kita tahu banyak tentunya pelanggaran yang pernah terjadi di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau soal endorse saham sendiri sebelumnya sudah pernah terjadi di masa lalu nggak, Pak? Ya, sebetulnya atau paling kalau, tidak, kalau yang fenomena seperti belakangan nih baru nih kayaknya ya. Mungkin ini situasi yang harus kita hadapi karena ada kemajuan teknologi dan solusi digital nih Mbak Prisa. Ini nice problem nih sekali lagi kalau ini kita arahkan secara positif. Nah, dulu-dulu mungkin pom-pomnya lebih sembunyi-sembunyi gitu ya, di forum-forum yang lebih terbatas. Mungkin itu ada juga terjadi dan memang kami juga tindak lanjuti karena ujung-ujungnya kan kita di bursa bisa melihat perilaku transaksi di saham tertentu. Jadi kalau itu tertangkap adanya unsur pelanggaran keteraturan dan kewajaran pasar, maka kita akan menyelidiki dan melihat lebih jauh. Nah, tapi teman-teman mungkin saya mau ingatkan ya, bagus nih pertanyaannya. Hati-hati juga karena baru-baru ini kan juga ada beberapa misalnya public figure, tokoh edukator di investasi yang kemudian di kemudian hari terbukti melakukan tindakan ini secara negatif gitu ya, dan merugikan para nasabahnya. Padahal yang bersangkutan tidak berizin resmi, tidak dalam kapasitas memberikan nasihat investasi atau mengelola dana nasabah. Nah, ini udah ada kejadiannya, terbukti kalau kita hanya ikut-ikutan, hanya percaya kepada figur misalnya, tanpa mengerjakan PR kita, tidak belajar, tidak paham gitu ya. Ternyata ada kejadiannya dan baru-baru ini terjadi merugikan para investor atau nasabah. Jadi nasihat terbaik kami ya tentu hati-hati kepada influencer kita akan arahkan, kita akan nasihati juga dan akan kita rangkul untuk lebih positif dalam penyampaiannya. Nah, tapi at the end of the day, pada akhirnya para investor ini yang kita harapkan punya benteng terakhir gitu ya. Jangan mudah terperdaya, jangan ikut-ikutan saja, tapi do your own research, kerjakan PR-nya, lalu it's your money, your decision. Pada akhirnya keputusan akan diserahkan dan dilakukan oleh Anda sendiri gitu, dengan segala konsekuensinya. Oke, keputusan Anda adalah ada di tangan Anda sendiri selaku investor, begitu ya, Pak Hasan. Betul. Pak, tapi kalau dilihat dari sisi baiknya nih Pak, sudah sampai di tahapan influencer bahkan sudah menyebutkan kode saham. Ini kan artinya penetrasi dari Bursa Efek Indonesia mengenai pasar modal ini sendiri sudah sangat meningkat ya Pak ya, dan harapan kedepannya akan semua kalangan, nggak pandang profesinya apa, umurnya berapa, benar-benar sudah bisa berbincang mengenai pasar modal seperti negara-negara lain dalam kehidupan sehari-hari nih Pak. Menurut Bapak kemungkinan besarnya dalam waktu dekat akan demikian tidak Pak? Ya, ini bergulir ya, momentumnya kita lihat nih luar biasa. Kami mencatat 2 tahun terakhir itu jumlah investor kita gitu ya, yang betul-betul menjadi investor saja sudah naik lebih dari 3,5 kali. Jadi percepatan kenaikannya nih luar biasa, dan ini tentu kita harapkan disertai juga dengan pemahaman ya, literasi yang kuat. Jadi jangan sampai mereka juga hanya ikut-ikutan, kemudian menjadi investor, lalu mungkin untung sesaat, tapi kemudian mengalami kerugian karena kurang paham. Nah, itulah kenapa kita juga program bursa selalu ingin bersama mitra kita ya, OJK, anggota bursa, manajer investasi, dan stakeholders lain,
itu menitik beratkan pentingnya mengedukasi pasar nih. Para investor ini terutama yang pemula, kita ingin dorong terus untuk belajar bersama kita, bisa melalui jalur yang lain. Saya kira banyak sekarang di tengah kemajuan teknologi ini sumber-sumber yang baik sebagai bahan untuk melakukan edukasi gitu ya. Nah ini kita dorong nih investor jangan lupa untuk terus belajar. Tadi bagus nih salah satu sobat investor bilang 3 keywords ya. Yang penting di pasar modal itu belajar, belajar, dan belajar katanya ya. Betul Jadi sekali, udah Pak. betul tuh. Silakan saya kira harus itu belajar. Saya kira bahkan yang sudah merasa senior pun di pasar modal ini tidak ada yang paling ahlinya, Mbak Prisa. Tetap harus meningkatkan kemampuan dengan terus belajar dan melihat fenomena terakhir gitu ya. Oke, jadi berinvestasi di pasar modal itu sebenarnya mudah ya Pak ya, tapi ya memang kita nggak bisa langsung diam, tidur, mengikuti apa yang dikatakan orang, tapi kita juga harus terus belajar, dan belajar Betul. lagi. Baik Pak, kalau mau ikut Kan sekolah pasar modal bapaknya investor dunia juga gitu ya, Pak Warren Buffett ini katanya investasi terbaik adalah invest on yourself. Jadi sebelum mulai investasi ke tempat lain, kita harus investasi diri kita sendiri dengan tadi melengkapi diri dengan pemahaman, belajar gitu ya. Dan memperkaya pengetahuan ya Pak ya. Betul. Ada lagi nih Pak, Nabil and the gang. Kalau mau ikut sekolah pasar modal bursa, kayak apa ya caranya? Terus mungkin biayanya tuh seperti apa Pak? Mahal nggak sih? Ya enggak nih, sekolahnya sendiri gratis. Jadi tinggal pilih jadwalnya. Gratis? Iya. Kami kalau yang sekolah pasar modal biasa itu 3 kali seminggu bahkan. Lalu ada sekolah pasar modal syariah juga. Jadi silahkan sesuai preferensi mau ikut kelas yang mana. Ada yang level beginner, ada yang intermediate gitu ya, ada yang advance. Kemudian cocokkan waktunya. Dan kalau kuotanya masih ada tentu bisa ikut mendaftar. Kalau enggak cari jadwal atau giliran berikutnya karena akan terus ada. Lalu kalau yang bersama anggota bursa, ini kami juga menawarkan program yang setelah sekolah langsung inklusi. Jadi kalau investornya belum menjadi investor, baru calon investor, ini kita juga mengundang mereka untuk membukakan rekening langsung pada saat sekolah pasar modal dilakukan. Dan nanti bisa praktek langsung gitu ya, untuk sekedar seadanya beli saham tertentu dulu pada saat sekolahnya dilakukan. Ini modalnya cuma 100.000 dan 100.000 itu menjadi saldo awal, bukan diserahkan kepada kami, tapi itu dikembalikan dalam bentuk saldo di rekening RDN yang nanti dibukakan untuk teman-teman investor yang ikut di sekolah pasar modal. Wah, 100.000 tentunya masih sangat terjangkau lah ya, apalagi untuk para pelajar. Jadi tunggu apa lagi daripada nanti keburu harga sahamnya udah di puncak mana gitu ya Pak ya. Mulai dari sekarang, dan kalaupun masih pengetahuan saya masih kurang, bisa dengan ikut SPM, Sekolah Pasar Modal, dengan alamat situs yang sudah disampaikan tadi, gratis, bisa online dari manapun gitu ya Pak. Betul. Dan kalaupun masih agak ragu untuk ikut online trading, misalnya reksadana kan juga ada ya Pak? Ya, reksadana ada, jadi sekolah pasar modal reksadana juga ada. Bahkan dalam waktu dekat kami membuka kelas advance gitu ya, ada untuk instrumen lain, ada ETF, Exchange Traded Fund, ada kelas derivatif gitu ya. Nanti kalau udah agak canggih, teman-teman boleh tuh ikut kelas yang tentang produk-produk lain di luar saham gitu. Oke, Pak, terakhir nih Pak, kira-kira apa sih harapan dari Pak Hasan ataupun Bursa Efek Indonesia untuk para rekan-rekan sobat investor yang ada di sini mengenai endorse saham ini? Karena kan juga kita kadang nggak sadar bahwa ternyata kita menempatkan diri sebagai orang yang ternyata melakukan endorse mempengaruhi orang lain yang mungkin maksudnya adalah untuk mengajak orang ikutan berinvestasi di pasar modal, tapi ternyata ada unsur yang mungkin bisa berbahaya nih. Ya, mungkin harapan terbesar kami adalah ini dilakukan dengan jauh lebih positif ya. Tadi kalau bisa jangan lagi misalnya hanya sekedar mengajak followersnya untuk melambungkan harga saham tertentu gitu ya tanpa dasar.
Nah, jadi sebaiknya tidak dilakukan, tidak etis, dan ini cara yang tidak patut gitu ya. Jadi apalagi kalau terbukti endorsement, karena endorsement itu ada konsekuensinya. Jadi ini sebaiknya tidak dilakukan, apalagi kalau itu influencer dengan follower yang sangat banyak nih Mbak Prisa. Saya kira mereka kan punya tanggung jawab moral lah ya. Kalau Betul, saya Pak. yang rekomendasiin mungkin hanya segelintir orang yang dengerin gitu. Tapi kalau para top selebriti ini itu ada mungkin ratusan ribu, jutaan teman-teman followersnya yang dengerin gitu ya. Jadi kalau mereka ikut-ikutan dan ada kerugian di kemudian hari tentu sangat disayangkan. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Nah, kalaupun ini akan dilakukan, saya kira diarahkan saja kepada ajakan untuk kesadaran memulai berinvestasinya. Lalu memberikan edukasi tentang misalnya apa saja yang bisa dilakukan sebagai tujuan investasi di pasar modal, bisa ke saham, ke reksadana, dan sebagainya. Nanti kami dalam waktu dekat sekali lagi akan mengajak mereka untuk mendiskusikan ini juga dan memberikan pemahaman serta arahan kepada mereka nih, supaya cara mengajaknya tentu berbeda gitu ya, lebih diarahkan kepada hal yang positif tadi. Dan terakhir kepada investor sekali lagi tadi ya, kalaupun itu ada, jadikanlah itu hanya sekedar informasi biasa. Jangan asal diikuti. It's your money, your decision. Jadi tolong teman-teman investor memutuskan sesuai dengan keyakinan dan pemahamannya masing-masing ya. Baik, Pak. Sedikit aku mau nanya nih Pak, kalau ternyata nantinya misalnya Raffi Ahmad atau siapalah gitu Pak ya, akhirnya ikut SPM, terus tahu fundamental, terus ngomong sama AB fundamentalnya seperti ini, itu boleh Pak? Gimana jadi, Pak? Ya sebetulnya kalau yang resmi dibolehkan itu kan tadi ya, profesi yang dikenal di undang-undang kita, di peraturan OJK ya. Jadi hanya kepada karyawan staf yang berizin di anggota bursa, yang berizin di manajer investasi, para penasehat investasi, atau para analis, ini yang kita izinkan. Dan mereka tentu punya serangkaian aturan main dan kode etik tadi yang selalu akan dikedepankan dalam melakukan pemaparan hasil analisanya misalnya atau rekomendasinya. Jadi kalau mereka mau sejauh itu tidak cukup hanya ikut sekolah pasar modal, nah lanjutkan deh gitu ya dengan sekolah menjadi analis atau berizin resmi dari OJK, baru kemudian mereka bisa melakukan itu. Mungkin itu. Berarti influencer nih boleh Pak, tapi harus jadi analis dulu, punya sertifikat ya. Oke, Bursa Efek Indonesia. Kalaupun mau influence yang habitnya gitu ya, culture-nya. Jadi ayo dong investasi, karena investasi itu memang tidak dipungkiri sesuatu yang penting dilakukan dan ada potensi keuntungan untuk masa depan kita. Nah, itunya yang kita dorong nanti. Oke Pak Hasan. Jadi ya Bursa Efek Indonesia dan kita semua hanya bisa bagaimana mengantisipasi gitu ya. Tapi your money is your decision. Kembali lagi kepada kalian ya, sobat investor yang paling tahu. Itu jadi prisamologi tuh. It's your money, your decision. Siap Pak. Saya sih pengennya cuanmologi Pak. Cuanmologi. Pak Hasan, thank you so much untuk waktunya Pak. Kita sudah berbincang-bincang. Kurang lebih 1 jam. Sampai berjumpa lagi Pak Hasan. Sehat selalu dan maju terus Bursa Efek Indonesia Pak. Thank you, sama-sama. Maju terus IDX Channel dan teman-teman ya. Sampai jumpa Pak Hasan. Bye, makasih. Iya, pemirsa dan sobat investor, itu tadi perbincangan terkait dengan endorse saham itu boleh atau enggak, sudah terjawab secara gamblang oleh Pak Hasan Fauzi. Dan jangan lupa untuk nonton terus IDX Channel di IndiHome dan juga First Media, dan follow akun IDX Channel @IDX_channel dan YouTube IDX Channel. Akhir kata, saya Prisa Somodatu. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa. Salam cuan.